kita akan mempelajari tentang sel. Apakah sel itu? Sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, pada makhluk hidup itu berdasarkan jumlah selnya dibagi dua. Yang pertama uniseluler, yang kedua multiseluler. Saat ini kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya keadaan di dalam sel untuk lebih mempermudah mempelajari tentang sel. Oke? Ya. Tumbuhan dan hewan memiliki sel yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari bagaimana keadaan di dalam sel. Di sini saya menyajikan contoh replika daripada sel untuk mempermudah kita untuk mempelajarinya. Oke? Kalau melihat bentuk sel pada makhluk hidup ini, betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan yang memiliki kuasa untuk menciptakan sampai kepada bentuk tubuh yang paling kecil. Sel makhluk hidup terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah membran sel. Membran sel adalah bagian terluar dari sel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Bagian kedua adalah sitoplasma atau cairan sel. Pada sitoplasma lah terjadi reaksi metabolisme sel. Karena pada cairan sel inilah dijumpai organel-organel sel. Bagian yang ketiga adalah nukleus atau inti. Nukleus berperan penting karena mengatur seluruh kegiatan sel. Pada nukleus terdapat anak inti atau nukleolus. Pada nukleus juga dijumpai kromosom yang berperan penting di dalam pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Selanjutnya kita akan membahas organel apa saja yang terdapat pada sel. Yang pertama mitokondria. Mitokondria ini adalah organel bermembran yang berfungsi di dalam respirasi intrasel dan menghasilkan energi. Yang kedua, badan Golgi. Badan Golgi ini adalah kumpulan berupa gelembung-gelembung kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi penting untuk proses pengeluaran protein. Selanjutnya, ribosom. Ribosom berupa butiran-butiran. Ribosom menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom ini berfungsi dalam pembuatan atau sintesis protein. Organel berikutnya adalah retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma halus, RE halus, ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar karena pada retikulum ini menempel banyak ribosom. Retikulum endoplasma berbentuk saluran berliku-liku dari membran luar inti ke sitoplasma dan berakhir di membran sel. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu retikulum endoplasma kasar yang penuh ribosom berfungsi dalam sintesis protein dan retikulum endoplasma halus yang tidak mengandung ribosom berfungsi dalam sintesis molekul lemak. Organel berikutnya adalah lisosom. Lisosom berstruktur bulat berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian sel yang rusak dan zat asing yang masuk ke dalam sel. Selanjutnya, organel sentrosom. Sentrosom adalah organel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan dapat kita jumpai pada sel hewan. Sentrosom ini membantu dalam proses pembelahan sel. Pada sel tumbuhan yang membedakannya dengan sel hewan, salah satunya adalah dinding sel. Dinding sel ini untuk melindungi bagian dalam sel dan mempertahankan sel tumbuhan itu berbentuk kaku karena mengandung selulosa. Organel berikutnya yang membedakannya dengan sel hewan adalah vakuola. Pada tumbuhan, vakuola dijumpai berukuran besar. Vakuola ini berfungsi untuk mencerna makanan. Pada tumbuhan yang sudah tua,
vakuola juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada sel tumbuhan juga dijumpai organel kloroplas. Kloroplas ini adalah plastida yang berwarna hijau. Kloroplas mengandung klorofil, zat hijau daun, yang berperan sangat penting dalam proses fotosintesis. Demikian pengenalan kita terhadap organel-organel sel. Terima kasih dan sampai bertemu untuk video berikutnya.